Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki tradisi gotong royong yaitu Maparondong Lopi. Tradisi Maparondong Lopi ini adalah salah satu tradisi atau ritual yang dilakukan nelayan Mandar sebelum memulai perjalanannya dalam mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu atau lopi. Tradisi Maparondong Lopi ini merupakan tradisi nelayan Mandar yang mengadakan syukuran atau makbaca ketika sebuah lopi atau perahu baru telah siap dipakai. Sebelum diturunkan ke laut, dipanjatkan doa terlebih dahulu guna memperoleh keselamatan dalam setiap perjalanannya di laut, baik keselamatan bagi posasi, istilah bagi pelaut Mandar, atau dapat pula diartikan sebagai nelayan, maupun bagi perahu itu sendiri. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk jamuan pertemuan antara perahu dan pengguna perahu dengan laut sebagai tempat mengais rezeki agar kiranya dapat bersahabat langsung dengan berbagai jenis iri atau angin dan lembong atau dalam bahasa Indonesianya itu ombak. Tradisi Maparondong Lopi ini merupakan hal yang selalu dinantikan oleh masyarakat pesisir pantai, khususnya suku Mandar yang ada di Kelurahan Rangas. Mengapa demikian? Sebab di dalam prosesnya banyak filosofi yang baik terhadap Tuhan, alam, dan manusia. Ritual ini harus dilakukan oleh tukang perahu karena sejak dimulainya proses pembuatan hingga siap dilayarkan, dialah yang memiliki banyak peranan penting di dalamnya. Penentuan hari dalam Maparondong Lopi juga tidaklah sembarang hari. Di kalangan para pelaut Mandar ada namanya putika atau petunjuk penentuan hari-hari baik untuk memulai sebuah sesuatu. Proses tersebut tentunya diawali dengan mantera-mantera dan berbagai sesajen yang disiapkan. Adapun sajian-sajian makanan atau minuman saat Maparondong Lopi yaitu bubur kacang hijau atau dalam bahasa Mandarnya ule-ule, yang kedua nasi ketan santang atau sokol, dan juga pisang atau loka. Selanjutnya mahkota atau melubangi dua sanggilang yang menyatu pada belakan atau buritan perahu berfungsi sebagai penyangga guling atau kemudi, disebut sanggilang muane atau pria. Posisinya paling atas dan sanggilang baine atau wanita posisinya di bawah. Dapat dihubungkan ke dalam kehidupan manusia atau sepasang suami istri haruslah kompak atau kerjasama yang baik jika ingin mencapai satu tujuan. Sebelum menjalankan Maparondong Lopi, pemilik kapal biasanya memberi pengumuman lewat masjid terdekat ataupun dari mulut ke mulut agar masyarakat setempat tahu bahwa akan ada kapal yang diparondong. Masyarakat yang datang tidak dibayar dan ikhlas dalam membantu Maparondong Lopi atau mendorong kapal tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi Maparondong Lopi ada dua kegiatan pola pelaksanaannya, yaitu yang pertama pembacaan barsandi terlebih dahulu dilakukan di perahu atau di kapal. Kedua, sesudah acara pembacaan barsandi di perahu dilanjutkan serangkaian acara di rumah warga yang akan melakukan Maparondong Lopi yang dihadiri oleh para sawi atau anak buah kapal, kerabat, dan para tetangga. Acara di rumah ini didahului dengan pembacaan barsandi, kemudian doa dan makan bersama di rumah. Juga disiapkan hidangan khusus yaitu satu baki berisi sokol talung rupa, yaitu ketan 3 warna, hitam, merah, dan putih. Khusus ketan berwarna putih, di atasnya diletakkan telur ayam yang sudah matang. Di sekitar baki terdapat banyak bungkusan kecil yang berisi kue-kue manis, ditambah 1 bungkus kecil ketang dan beberapa buah pisang bungkusan tersebut. Dan bungkusan tersebut dibagikan kepada semua yang hadir untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ada beberapa bahan yang penting dipersiapkan dalam Maparondong Lopi, yaitu 7 piring kecil sokol, telur, loka manurung atau pisang kapok,
lokatira atau pisang ambong, lokawarangan atau pisang barangan, cucur diana atau kue pelang, dan ule-ule. Perlu juga diketahui bahwa tradisi Maparondolopi ini berbeda-beda. Ada nelayan yang melaksanakannya dengan syukuran besar, ada pula nelayan yang melaksanakannya dengan sangat sederhana. Kehidupan nelayan Mandar ini memiliki daya tarik tersendiri. Setiap langkah yang akan dimulai sehubungan dengan melaut mempunyai nilai-nilai sakral dan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Meskipun hasil dari melaut itu tidak seberapa, apalagi bagi nelayan-nelayan biasa yang sehari-harinya hanya menangkap ikan dengan perahu kecil lalu dibawa pulang untuk dijual. Jika ada lebihnya, baru akan dikonsumsi. Bahkan sampai anak-anaknya pun ikut melaut dan tidak tanggung di usianya yang masih kanak-kanak. Ada pula nelayan yang sudah berani dan terbiasa melaut dengan kawan-kawan sebayanya. Hal ini dapat terjadi karena para nelayan Mandar tidak menganggap mudah suatu pekerjaan. Setiap hasil tangkapan yang dibawa pulang sudah menjadi rezeki yang diberikan Tuhan di hari itu pula. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat nelayan yang perlu dijaga di tengah-tengah kemajuan industri di sektor kemaritiman dan kelautan, serta perkembangan teknologi yang begitu sistematis masuk ke dalam ruang-ruang sosial masyarakat, sehingga kerap kali tradisi-tradisi yang pernah dilakukan oleh para ketua kita telah dikesampingkan. Selain itu, tradisi seperti ini perlu dijaga dan dipertahankan sebagai tanda kedaulatan ekonomi dan budaya di tengah-tengah arus industrialisasi yang berujung pada perampasan ruang hidup. Masyarakat pesisir melalui kebijakan-kebijakan negara yang berujung pada eksploitasi laut untuk kepentingan apalagi Sulawesi Barat saat ini merupakan salah satu daerah yang menjadi objek pengelolaan tambang di sekitar perairan Sulawesi Barat. Nelayan menurut istilah adalah orang yang menangkap ikan di laut, sedangkan pelaut adalah orang yang bekerja di laut. Akan tetapi dalam istilah Mandar, keduanya sama-sama disebut sebagai posasi. Posasi dalam arti nelayan merupakan pekerjaan di laut yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berdiam di pesisir Laut Mandar dengan menggunakan berbagai macam media dari berbagai jenis perahu, alat tangkap, dan sebagainya. Sedangkan posasi dalam arti sebagai pelaut selain menangkap ikan, sekarang ini untuk daerah Mandar tidak terlalu banyak ditemukan disebabkan perdagangan antar pulau sudah tidak sebanyak pada waktu lampau. Meski demikian, posasi dalam arti pelaut tetap dapat melakukan pekerjaan sebagai posasi dalam arti nelayan karena mereka mempunyai dasar akan hal tersebut. Sebagian besar posasi Mandar berasal dari keturunan dari generasi ke generasi yang berdiam diri di wilayah pesisir laut. Akan tetapi di masa sekarang pekerjaan melaut sudah dilakukan oleh berbagai kalangan ataupun di luar wilayah tanah Mandar yang tidak memiliki budaya bahari. Di daerah lain pun ditemukan orang-orang yang bekerja di laut meskipun tinggalnya berada jauh dari pesisir pantai. Adapun manfaat yang diperoleh dari tradisi Maparondolopi ini yaitu mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat dan tingginya rasa peduli terhadap orang yang membutuhkan serta selalu bekerja sama sehingga masalah yang dihadapi dapat selesai dengan cepat.